Selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Anggun, apa kabar hari ini? Oh, sangat bergembira sekali. Dan masa ini adalah perayaan hari ulang tahun DPR RI yang ke-77. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Untuk bersama saya pemirsa Anggun Akhtar ini dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Mengawali TVR 09 hari ini, di ulang tahun DPR RI yang ke-77, Komisi 11 menegaskan komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan juga penganggaran agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Di ulang tahun DPR RI yang ke-77, Wakil Ketua Komisi 11 menegaskan komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penganggaran agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Komplek DPR RI Senayan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, memaknai hari ulang tahun DPR RI yang ke-77 sebagai momentum peningkatan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi kedewanan untuk kepentingan rakyat. Meskipun pada 2 tahun terakhir dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap fleksibilitas dari anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama dari sisi fungsi anggaran. Saya kira fungsi anggaran yang setelah lewat masa pandemi ini kan pasti akan kembali normal. Pastilah fungsi anggaran baik itu di badan anggaran maupun di komisi-komisi yang membahas terkait dengan anggaran untuk kementerian lembaga pasti akan kita lakukan dengan sangat hati-hati karena kita lihat kondisi global yang tentu juga tidak menentu. Tentu kita harus antisipasi semua ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman hampir seluruh anggota sampai saat ini, baik itu dengan mengundang KL datang ke DPR maupun dengan turun ke lapangan, saya kira semua sudah dilakukan dan laporan-laporan terkait dengan apa yang dilakukan oleh seluruh anggota itu juga terekam di fraksi masing-masing. Jadi ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja DPR RI dinilai wajar dan seluruh anggota dewan telah bekerja semaksimal mungkin melalui koordinasi antara pimpinan dan seluruh alat kelengkapan dewan. Rifki dan Hilman TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi atau Balik DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja program legislasi nasional atau prolegnas baik dari segi kuantitas maupun kualitas perundang-undangan. Balik menargetkan 13 prolegnas prioritas akan selesai pada tahun 2022. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja program legislasi nasional baik dari segi kuantitas maupun kualitas perundang-undangan. Anggota Balik DPR RI Heri Gunawan mengatakan, 13 prolegnas prioritas akan selesai pada tahun 2022. Heri menambahkan dalam proses pembahasan perundang-undangan DPR RI selalu melibatkan unsur DPD, asosiasi dan masyarakat umum. Menurutnya pembahasan perundang-undangan juga dilakukan secara terbuka dan mengedepankan sisi kualitas perundang-undangan serta kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Yang pasti dalam setiap pembahasan tentunya kami akan melibatkan masing-masing fraksi dulu semuanya. Ada juga panitia perancang undang-undang dari DPD. Dan tentunya juga melibatkan aspek-aspek lain seperti masyarakat, akademisi, praktisi, bahkan asosiasi sekalipun yang berhubungan dengan undang-undang yang kami bahas. Itu kita akan lakukan dengar pendapat dengan mereka. Di Badan Legislasi ini sendiri setiap pembahasan undang-undang itu sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Evaluasi prolegnas prioritas akan memberikan dampak positif terhadap proses pembahasan perundang-undangan, mulai dari keakuratan data sampai pelibatan seluruh elemen masyarakat. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan DPR RI telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hilman Hidayat dan Rifki TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan juga solar ini nantinya akan berdampak pada melambungnya harga-harga barang ataupun juga inflasi. Dan informasi lengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Ya, pemirsa, ini pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM termasuk BBM bersubsidi. Komisi 7 DPR RI menilai kenaikan harga BBM belum perlu dilakukan dan masih perlu kajian mendalam karena akan memicu kenaikan inflasi dan juga menurunkan daya beli masyarakat. Beberapa waktu lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menyampaikan, pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai kenaikan harga BBM belum perlu dilakukan dan masih perlu dikaji mendalam karena akan memicu kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Komisi 7 DPR RI mengaku pemerintah belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM bersama DPR RI. Sartono menilai kenaikan harga BBM terutama BBM bersubsidi merupakan keputusan tidak tepat. Selain menurunkan daya beli dan memicu inflasi, kenaikan BBM bisa menaikkan harga komoditas. Kalau akan dinaikkan, mendengar akan dinaikkan aja itu sudah akan meningkatkan inflasi. Setelah itu diputuskan setelah inflasi ya, itu akan meningkatkan lagi 2 digit daripada inflasi. Ini akan memberatkan pada masyarakat. Lah, sebelum memutuskan itu harus ada program-program apa? Ada sabuk pengaman, jaring pengaman untuk masyarakat itu. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyebutkan, inflasi saat ini sudah cukup tinggi dan komponen terbesar disebabkan melonjaknya harga bahan pangan. Ia menolak kenaikan harga BBM karena akan memicu semakin mahalnya harga pangan dan berpotensi menambah angka kemiskinan. Kenaikan harga BBM yang berpengaruh luas pada kelompok bahan pangan ini, kita nggak bisa bayangkan melonjaknya akan berapa persen untuk kelompok makanan ini. Karenanya otomatis langsung akan menyebabkan tingkat kemiskinan akan meningkat. Tere, Arif, dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai perlu adanya kajian ekonomi terkait dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. DPR pun meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam membuat kebijakan dan perlu mempertimbangkan kembali kemampuan daya beli masyarakat. Komisi 6 DPR RI menilai perlu ada kajian ekonomi terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi, meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kajian ekonomi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daya beli masyarakat terhadap BBM. Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, diprediksi laju inflasi naik serta mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Dalam rangka merevisi Perpres mengenai penyediaan, pendistribusian BBM bersubsidi, harus betul-betul secara tegas mengatur siapa saja penerima manfaat untuk BBM bersubsidi ini, harus tepat sasaran, jangan sampai menjadi beban. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun. Menurutnya, kondisi perekonomian baru pulih pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat. Itu yang saya bilang harus kajiannya keekonomiannya berapa. Berapa kondisi kemampuan masyarakat, rakyat bawah. Berapa keuangan negara. Itu harus disandingkan ketika akan kita memutuskan kenaikan harga itu di angka berapa gitu. Jadi jangan masyarakat terlalu beban dan negara juga jangan jebol keuangan negaranya. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini dalam kunjungannya ke Pusat Industri Nanas Olahan di Lampung Tengah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya hubungan baik antara perusahaan dan juga petani plasma. Hal ini ditunjukkan memajukan sektor perkebunan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan pentingnya kerjasama antara perusahaan dengan petani plasma agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Hal tersebut diungkapkan saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple Company atau GGPC, yakni industri nanas olahan di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan pengekspor nanas terbesar di dunia dalam kemasan kaleng. Puan Maharani menambahkan, pengolahan nanas di perusahaan tersebut telah terintegrasi, mulai dari penanaman di kebun hingga produksi kalengnya, sehingga nanas dapat segera dipanen dan diproses untuk mempertahankan kandungan nutrisi dan kesegaran buahnya. Puan mengingatkan kepada manajemen perusahaan, pentingnya menjaga keharmonisan dengan petani plasma. Diketahui PT GGPC memiliki lebih dari 10.000 tenaga kerja, termasuk yang bekerja sebagai petani di perkebunan nanas, pisang, dan jambu. Hubungan yang baik antara perusahaan dan petani plasma akan membawa industri olahan nanas semakin besar. Puan juga menilai kemajuan di sektor ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Ekspor olahan nanas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup besar, bahkan mengalahkan Thailand, Filipina, dan Amerika Latin. Negara tujuan utama ekspor nanas dari Lampung adalah Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan Jepang. Argentina juga menjadi tujuan ekspor nanas dari Lampung yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. PT GGPC mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di setiap proses pengolahan nanas. Dari Provinsi Lampung, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang menyeret nama Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dan tentu saja pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09, masih bersama dengan saya Subki Ab dan juga Anggun Oktarini. Dan pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polri membongkar semua pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ya pemirsa, ini DPR mendukung Kapolri untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo secara transparan dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Ini dia pemirsa laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan, baik itu kelembagaan maupun kulturalnya, dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Menindaklanjuti dorongan masyarakat untuk menuntaskan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Kompolnas. Dilanjutkan dengan rapat bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo beserta jajaran. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mendukung penuh Kapolri beserta jajaran yang telah bekerja secara profesional dan transparan untuk mengungkap kasus ini. Lebih lanjut, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan sebanyak 97 personel Polri sedang dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa sebanyak 35 personel melanggar kode etik dan 6 orang masuk dalam obstruction of justice. Juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan. Bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Komisi 3 DPR RI berharap Kapolri segera melakukan reformasi internal di tubuh Polri pasca insiden tersebut.
tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pun menurun tajam. Pasca kasus tersebut mencuat hingga menimbulkan sejumlah asumsi dan isu terkait internal Polri. Polri didorong untuk meraih kembali kepercayaan publik dengan menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan profesional. Anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana, menghimbau masyarakat bisa terus mengawasi Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Punya pasti. Ketika kinerjanya dianggap oleh masyarakat itu kurang baik, maka kepercayaan itu turun. Namun ketika itu membaik menurut masyarakat, sekali lagi anggapan itu pun akan naik. Nah, saya rasa kita harus bijak dalam melihat atau dalam proses perkembangan akhir-akhir ini. Memang masih ada kasus besar yang harus diselesaikan. Namun kita jangan kemudian menutup mata atau mengurangi kebijakan kita dalam melihat bahwa banyak juga tugas-tugas yang sudah Polri lakukan. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mendorong Polri beserta jajarannya untuk dapat menyelesaikan kasus Freddy Sambo secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai persepsi. Nah, inilah yang kita dorong oleh Komisi 3 agar polisi kembali ke jati dirinya. Dengan tagline presisi, ya kita berharap semua persoalan yang itu merupakan pekerjaan polisi memang harus bisa diakses. Komisi 3 DPR RI berharap Kapolri dapat menyelesaikan kasus ini secara terbuka dan membenahi isu internalnya agar Polri bisa memenuhi tanggung jawab dan tugasnya dengan lebih baik lagi, serta meraih kepercayaan publik kembali. Tak hanya soal penyelesaian kasus, pasca ditetapkannya Freddy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua, anak-anak dari tersangka diharapkan bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan untuk mencegah terganggunya mental dan psikis mereka. Kalau bisa ya tadi berikan parenting yang baik kepada mereka, sehingga ya tadi mereka tidak hancur sehancur-hancurnya. Karena sekali lagi anak tidak bersalah atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dosa orang tuanya adalah dosa mereka sendiri. Anak biarkanlah mereka tumbuh, berkembang, dan mandiri serta sukses mencapai cita-citanya. DPR RI berkomitmen mendukung penuh Polri untuk menyelesaikan kasus yang telah berlarut-larut ini agar ada kepastian keadilan dan masyarakat bisa kembali percaya pada kinerja kepolisian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, ini Jalan Tunjungan menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Surabaya. Terlebih lagi saat malam hari. Ada apa aja ya di Jalan Tunjungan ini yang bisa ditemui di sana? Dan tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Setiap kota selalu memiliki keunikan dan keunggulan di setiap sudutnya dan tak terkecuali pemirsa bagi kota yang berjulukan kota pahlawan ini. Surabaya memiliki daya tarik tersendiri dengan wisata malamnya. Nah, Jalan Tunjungan ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit pada malam hari. Perpaduan gemerlap lampu dan juga lalu lalang pengunjung ini membuat Jalan Tunjungan terus ramai dan juga hidup pada malam hari. Berikut ini pemirsa liputannya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nyang Tunjungan. Ayo kan rek, ayo rek, rame. Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke kota ini. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos juga sedemikian rupa. Selain tempat-tempat bersejarah, gedung tua atau museum, beberapa jalanan di kota ini juga menyimpan ceritanya sendiri. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersial. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat-tempat untuk berbisnis seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah ada sejak abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan pun disulap menjadi semakin modern untuk menambah daya tarik bagi wisatawan. Di sepanjang Jalan Tunjungan juga dihiasi ornamen lampu. Selain itu, ada juga kursi-kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk santai sambil menikmati keindahan malam di sekitar Jalan Tunjungan. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan yang melintas, jalan ini juga dipenuhi orang-orang yang datang ke sana, mulai dari muda-mudi hingga orang tua. Entah untuk nongkrong di restoran, berselfie ria, ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan yaitu pada malam hari. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan, sampai-sampai ada lagu berjudul Rek Ayo Rek, ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seseorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Di belakang saya ini backgroundnya ada tulisan Tunjungan. Nah, ini posisinya kita di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah, kesan saya sudah sering ke Surabaya, baru kali ini juga saya keluar malam, ada waktu, cuacanya bagus, kita makan ya, tempat kuliner. Ini ada pedestrian nih, tempatnya bagus, bisa buat santai, anak-anak muda bisa nongki-nongki di sini, dan ini lebih bersih, lebih tertib. Suasana memang agak macet tapi normal lah, lancar gitu. Tapi berarti bagus Pak ya tempatnya? Oh, bagus. Ini kalau yang ke Surabaya mungkin tahunya kan Jogja ya, kawasan Malioboro ini mirip-mirip. Ini sepeninggalnya Ibu Risma dulu udah lebih tertata, jauh lebih bagus. Salam buat kawan-kawan yang dari Jakarta, dari kota-kota lain untuk kalau ke Surabaya mampir jalan, luangkan waktu kuliner di jalan-jalan sekitar Jalan Tunjungan ini. Tulisan Tunjungan itu, Jalan Tunjungan. Oke. Tak hanya sekedar suguhan kuliner UMKM dan pertunjukan seni budaya yang disajikan di Jalan Tunjungan, namun jalan yang memiliki panjang 863 meter ini juga dikoneksikan dengan 12 objek destinasi wisata heritage di kota Surabaya. Jadi makin lengkap kan kolaborasinya? Kedepannya semoga semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan ya kalau pemirsa ke Surabaya. Jadi
jadi pengen jalan-jalan ke Jalan Tunjungan. Anggun udah pernah? Pastinya sudah sih, tapi sepertinya rindu untuk datang ke sana lagi. Nah, pemirsa, nih penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022. Dan pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri KKP, dan Menteri LHK. Di waktu yang sama pula, pemirsa, Komisi 3 DPR RI juga akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri beserta mitra lainnya. Nah, lanjutkan lalu di siang harinya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI ini akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Lalu di Komisi 2 DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri. Dan di sini sejumlah agenda juga program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Ya pemirsa, TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aksarini dan tentu saja rekan saya. Dan saya Subki Abdul, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.